MotoGP Indonesia 2022 siap digelar. Kontainer logistik tim KTM tiba di sirkuit Mandalika. Kontainer logistik tim balap MotoGP sudah tiba di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat Rabu 9 Maret kemarin. Salah satu kontainer logistik MotoGP yang sudah tiba di sirkuit Mandalika adalah milik Red Bull KTM Factory Racing dan Tech 3 KTM. Kontainer tersebut berisikan motor dan berbagai spare part untuk berlaga di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022. PT Bahtera Freight Worldwide sebagai forwarder MotoGP Indonesia 2022 sendiri sudah membawa logistik seberat 800 ton itu. Logistik tim balap MotoGP tersebut masuk ke Lombok melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM. Melansir dari tribunlombok.com, kabar itu dibenarkan oleh Deddy Syah selaku CEO PT Bahtera Freight Worldwide. Iya, benar, logistik pertama sudah tiba di sirkuit Mandalika, ungkap Deddy Syah. Dodi berpendapat, logistik tim balap MotoGP jauh lebih berat dibanding dengan tim World SPK. Logistik ini dikirim dari Qatar dan melewati proses penangguhan di Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, terangnya. Ia pun memastikan kalau logistik ini merupakan milik Red Bull Hospitality Container yang isinya motor dari tim KTM. Oh ya, pebalap tim Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder dan juga Miguel Oliveira, serta Tech 3 KTM Factory Racing Remy Gardner dan juga Raul Fernandez. Isinya adalah kendaraan pebalap, helm, mesin, spare part, dan lain sebagainya, tuturnya. Deddy menjelaskan untuk master list kontainer secara rinci dipegang langsung oleh pihak Dorna Sport. Direktur Teknik dan Operasi MGPS Samsul Purba menyampaikan kawasan sirkuit Mandalika sudah masuk dalam kawasan pemberitahuan pabeanan kawasan ekonomi khusus. Jadi semua barang tersebut tidak dibuka di Bandara Juanda Surabaya ataupun di BIZAM, tetapi bisa langsung dibuka di sirkuit Mandalika. Hari ini akan dilakukan pembukaan langsung diawasi oleh pihak Bea Cukai dan juga Dorna Sport. Pungkasnya, tercatat ada sekitar 15 perusahaan yang telah berkomitmen menjadi sponsor MotoGP Indonesia 2022 tersebut. Di antaranya perusahaan tersebut ialah PT Pertamina Persero untuk track naming rights serta PT Telkom Indonesia, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Bank Mandiri, PT PGN sebagai venue partner. Selanjutnya ada PT GoTo Gojek, Tokopedia, dan PT PP Persero sebagai main sponsor, serta Aprilia Indonesia, Astra Honda Motor, GNT Express, PT Bank Tabungan Negara, TDR High Performance Technology, RCB atau Racing Boy, dan KYT Helmet sebagai supporting sponsor. ITDC Group telah memperkenalkan para sponsor tersebut dalam konferensi pers Mandalika GP Series di Mandalika GP Hope Oval Atrium Epicentrum World Jakarta. Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko ITDC Nokda Akadi, Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Emma Widyastuti, serta Wakil Direktur Utama MGPE Cahya Diwanda dan perwakilan para sponsor Mandalika GP Series. Mandalika GP Series merupakan identitas resmi untuk semua event balap yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Kehadiran Mandalika GP Series bertujuan untuk semakin meneguhkan dan memperkuat brand image The Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP dengan konsep Sport and Entertainment Tourism Destination. Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko ITDC Nokda Akadi mengatakan Mandalika GP Series adalah salah satu upaya ITDC Group dalam mewujudkan The Mandalika sebagai Sport and Entertainment Tourism Destination kelas dunia. Hal ini diperlukan guna meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia serta memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan mempercepat pemulihan pariwisata lokal dan nasional di tengah pandemi. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh official sponsor atas dukungan bagi Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang, kata Nukda. Dirinya berharap kerjasama ini semakin menunjukkan bahwa event ini bukan hanya milik ITDC dan MGPS saja, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. ITDC dan MGP menyambut semua pihak yang ingin berkolaborasi dalam menyukseskan event-event yang digelar di sirkuit Mandalika. Nokda berharap kerjasama antara ITDC MGPE dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat terus terjalin tidak hanya dalam sport event yang akan berlangsung di The Mandalika, melainkan juga untuk event-event lainnya sebagai upaya untuk memberikan multiplier effect yang luas untuk Indonesia. Profil Veda Ega Pratama, pebalap 13 tahun yang kibarkan bendera Indonesia di sirkuit Losail jelang MotoGP Qatar 2022.
Sebagaimana diketahui, pebalap 13 tahun itu baru saja mengibarkan bendera Indonesia di sirkuit Losail, Qatar pada Minggu 6 Maret 2022 dalam race 2A Idemitsu Asia Talent Cup 2022. Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda berusaha keras untuk merengsek ke kelompok pebalap terdepan. Posisi pebalap kelahiran 2004 itu pun berubah-ubah, tetapi dia selalu berada di dekat barisan depan. Pada akhirnya, Veda menyegel podium ketiga. Sementara itu, pebalap asal Jepang Amon Odaki keluar sebagai pemenang balapan ini. Oleh sebab itu, bendera Indonesia pun berkibar di podium race 2 Idemitsu Asia Talent Cup 2022. Nama Veda pun jadi perbincangan publik tanah air, terutama di media sosial. Lalu, siapakah Veda? Veda lahir pada 23 November 2004. Dia merupakan pebalap dari Wonosari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kemampuan balap Veda sudah terlatih sejak umur 4 tahun. Sang ayah Sudarmono adalah sosok yang berjasa dalam mengembangkan bakat balap Veda di sekolah balap Mons 54. Veda pernah mentas di Astra Honda Racing School dan One Prix 2019. 2 tahun berselang 2021, Veda akhirnya masuk Astra Honda Racing Team Yogyakarta. Pada 2021, sebagai pebalap wildcard, Veda pun tampil di Asia Talent Cup 2021 kalau menggelar balapan di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saat itu Veda finish ke-8 di race 1. Sayang, Veda gagal finish pada race 2, tetapi dia bisa menyegel posisi ke-9 dalam race 3. Veda kini resmi berlaga di Asia Talent Cup 2021. Sekedar informasi, dengan usia 13 tahun, pebalap asal Yogyakarta itu adalah sosok termuda di Asia Talent Cup 2022. Dengan usianya yang masih muda, kemampuan Veda diharapkan terus berkembang sehingga bisa menjadi pebalap MotoGP di masa depan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut fakta menarik Veda Ega Pratama, pebalap asal Gunung Kidul yang berprestasi di ajang internasional. Yang pertama, pebalap termuda. Veda Ega Pratama lahir pada tanggal 23 November 2004 di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Veda berumur 13 tahun. Ia merupakan pebalap termuda mengikuti ajang IATC 2022. Veda sekaligus menjadi pebalap termuda yang berhasil naik podium. Bukan hanya itu, IATC merupakan balapan perdananya di kancah dunia balap motor internasional. Yang kedua, anak seorang pebalap senior. Bakat Veda dalam ajang balap motor tak serta-merta lepas dari sosok di belakangnya. Sosok sang ayah sekaligus mentor bagi Veda merupakan pebalap senior Sudarmono. Nama Sudarmono tentu tidak perlu diragukan lagi soal prestasinya di dunia balap motor, baik nasional maupun internasional. Sosok Sudarmono sebagai ayah Veda inilah yang mengarahkan Veda ke balap aspal. Yang ketiga, memulai karir sejak umur 7 tahun.